Ini ada Ustadz Haidar, putra dari Yai Jazir, Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, sadar ataupun tidak, kita akui bahwasannya pergerakan tentang masjid itu yang kita tahu, tentu banyak pejuang-pejuang Allah yang mungkin tidak kita tahu kan. Yang kita tahu diawali oleh Yai Jazir. Dan subhanallah, ada satu kisah menarik saya dengan Ustadz Haidar ini. Dan ini kita sampaikan tidak apa-apa karena perkara biasa banget. Jadi bukan perkara yang wah kenapa kok saling mengkritik, biasa banget. Bahkan ulama zaman dulu itu mereka bisa membedakan ranah ilmiah dan ranah persaudaraan. Kalau ilmiah keras mereka, tapi ketika ketemu ya seduluran. Nah, kemarin waktu sedikit ada program di Masjid Jogokarian yang mungkin untuk sebagian orang cukup kontroversial. Jadi bikin acara yang di acara itu salah satu kontennya itu ada musik yang kemudian di framing Jogokarian mengadakan konser musik. Maka kami posting di Instagram kami bagaimana kami punya pendapat. Jadi artinya saling mengingatkan. Dan tidak saya sangka, tidak saya kira, beliau WA saya. Ustadz, matur suwun nasihatnya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan dan saling mensupport. Nah, itu menunjukkan bagaimana beliau ini ya cukup tawadhu, kemudian menerima ketika ada masukan. Jadi gak ngotote dhisik gitu loh. Karena mau tidak mau kita juga menghadapi teman-teman yang kita tahu masing-masing, ya kita sampaikan saja teman-teman yang begitu kuat ngaji sunnahnya, yang itu keras banget di dalam permasalahan musik. Sementara kalau kita pribadi terlalu longgar, maka nanti akan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka kami berusaha dengan teman-teman yang kami kenal, ayo kita ambil pertengahan lah, ambil pertengahan. Dan beliau ketika dapat masukan, luar biasa. Barakallahu fiik Ustadz Haidar, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Yang pertama kepada seluruh jajaran pimpinan dan pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Tulungagung yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa diistiqomahkan di atas kebaikan. Amin. Kemudian kepada ayahanda kita bersama Abah Haji Trimo yang mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur dan senantiasa berkah dan manfaat. Kemudian kepada seluruh asatidzah yang hadir di malam hari ini yang insya Allah kita bersama akan terus menggali ilmu dari mereka dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah ini menjadi ilmu yang manfaat dan mendatangkan pahala jariah untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang besar dan memuliakan orang kecil. Dua-duanya sama Rasulullah dimuliakan. Jadi orang Islam itu tidak boleh kemenyek. Kemenyek itu antum cek vocabulary in English. Ustadz Dery tidak tahu, padahal beliau berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kita ini memang beda. Orang Inggris pun tidak ngerti. Kemenyek itu begedut. Begedut itu kemelinti. Susah Ustadz, ini Inggris yang slang ini Ustadz. Sombong Ustadz, sombong. Jadi kemenyek itu kalau orang Jakarta bilang belagu. Tahu sudah ya. Ini Inggris yang antum perlu tulis ini, vocab mahal ini. Maka Rasulullah itu tidak mengajarkan kita untuk kemudian kemenyek, kemelinti, begedut, belagu. Saya kasih contoh ketika Rasulullah itu memuliakan orang-orang besar, walaupun mereka orang kafir. Antum bisa lihat Rasulullah ketika menulis lewat juru tulisnya surat kepada Heraklius. Antum baca tulisannya apa? Ila Herakl Azim Ar-Rum, kepada Heraklius orang besarnya Romawi, artinya pemimpinnya bangsa
Romawi. Itu sama Rasul tidak dihilangkan. Disebut, dimuliakan, azimir Rum. Karena Rasulullah itu tahu orang yang besar itu tidak pantas dikecilkan, sakit hatinya. Maka sama Rasulullah dipek atine. Kemudian ketika Fathu Mekah, antum semuanya tahu, ketika semua orang kafir ketakutan, Rasulullah duduk di atas unta, kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Karena apa? Abu Sufyan itu pembesar suku Quraisy yang kedudukannya jangan dihinakan. Maka itulah Islam, ngeregani wong gede. Diregani, nggak boleh sok-sokan saya ini kalau sama orang kaya nggak ada takutnya. Malah keliru. Rasulullah mengajarkan kita untuk memuliakan orang-orang yang memang memiliki kedudukan. Tapi ingat, orang kecil pun oleh Rasul dimuliakan. Dan salah satu contoh yang paling keren untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan untuk kita semua, itu ternyata orang kecil itu menjadi mulia karena dia menjadi pelayan masjid. Insya Allah sebagian jamaah atau semuanya tahu, ada perempuan yang tinggalnya di masjid, tukang sapu Masjid Nabawi. Tiap hari ketemu dengan Rasul, tidak dihiraukan sama orang, tidak dilihat, tidak dilirik. Bahkan sebagian orang pun tidak mengenali nama perempuan ini siapa. Tapi tanpa sepengetahuan banyak orang, itu perempuan ada di hati Rasulullah SAW, bukan karena cantiknya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kecerdasannya, tapi perempuan itu menjadi pelayan rumah Allah. Bahkan ketika perempuan itu wafat, satu hari Rasulullah tidak melihat perempuan itu. Mungkin Rasul kira sedang halangan, atau dia sedang safar, atau dia sedang sakit. 2 hari Rasul tidak melihat perempuan itu di masjid. Sampai beberapa waktu, pada akhirnya Rasulullah tanya, Aina kanisatul masjid? Mana ini perempuan yang biasa nyapu masjid? Apa jawabannya sahabat? Ya Rasulullah, dia sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Rasulullah mulai dinaikkan sedikit intonasi suaranya. Ama tukhbirunani? Kenapa saya tidak diberitahu? Lihat jawabannya para sahabat. Para sahabat bilang apa? Kami kira pentingnya apa seorang tukang sapu untuk seorang Rasul seperti dirimu. Lihat. Bukan karena perempuannya, bukan karena kayanya, bukan karena pinternya, bukan karena apa-apanya. Tapi karena dia menjadi pelayan rumah Allah, menjadi mulia. Apa yang terjadi? Rasulullah bilang kepada para sahabat, dullani ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Setelah sampai, Rasulullah sholat di atas kuburan perempuan itu dan mendoakan perempuan itu untuk dirahmati, diampuni dan disayangi oleh Allah Ta'ala karena dia seorang pelayan masjid. Nah, maka dari sini ketika saya lihat teman-teman berkaos kuning ini, Masya Allah, bersih masjidku, bersih negeriku, saya khawatir ada sesuatu di 2029 ini. Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada ya? 2000 Allah, SDM tidak berani saya. Ada Abah Trimo, ada beliau, wah mundur saya. Sudah? Maka subhanallah, bukan karena sesuatu yang besar, karena dia menjadi tukang sapu masjid. Dicari sama Nabi SAW. Dan tentu antum juga tahu cerita Julaibib, ya kan? Laki-laki yang kemudian sama Rasulullah ditanya, ama tatazawwaj, kok enggak nikah-nikah? Julaibib bilang apa? Ya Rasul, realistislah Rasul. Kenapa? Endek elek melarat. Lengkap. Endek elek sugih termaafkan. Melarat endek ganteng termaafkan. Iya. Iki lengkap. Apa? Nah jujur, kita tidak usah basa-basi Pak, kita ngomong apa adanya dari hati ke hati. Panjenengan kalau punya anak perempuan cantik, terpelajar, solihah, Masya Allah, ngomongnya sopan, datang laki-laki ngelamar endek, elek, melarat. Jujur, tidak usah gaya tok, diterima apa enggak? Oh, tidak usah guyang-guyu, jawaban tok. It's normal dan itulah. Jadi jangan membayangkan hidup di zaman Nabi itu semuanya malaikat, podo. Sama, sudah? Maka Rasul bilang, siapa yang mau nikahin saya, kata Julaibib. Ya sudah, diam. Ditanya sama Rasul 2 kali, Julaibib, kok enggak nikah? Dibilang, ya Rasulullah, bagaimana saya mau nikah? La mal wala jamal wala jah.
duit tidak punya, ketampanan tidak ada, kedudukan juga tidak dilihat sama orang. Sampai 3 kali Rasul ngutus ke rumahnya siapa? Laki-laki yang punya anak salah satu yang paling cantik di Madinah. Itu loh Rasul. Kalau ngasih nggak nanggung-nanggung. Kalau kita nyocok nih cuaca. Iya, kalau kita begitu, nyocok nih cuaca sampai nelek tak kalau ada sing ngayu ya ora pantes kan gitu loh. Lah kalau elek ketemu elek keturunannya kan ya kesian. Kita kan ya kepingin lah keturunan itu meningkat itu loh. Elek temokne sing api. Setuju apa enggak ini? Ketara elek kabeh iki. Cari pembenaran dia. Nah, sudah. Maka Rasulullah kirim kemana? Ke tempat seorang ayah yang punya anak perempuan salah satu yang paling cantik di Madinah. Nggak nanggung-nanggung, Pak. Maka caranya Nabi memberi gak nanggung itu diikuti para sahabat. Abu Bakar sodaqoh 100%, Umar sodaqoh 50% plus tambahan yang lain. Uthman ibnu Affan kafilah dagangnya datang dari Syam, pas di Madinah paceklik, dagangannya dibeli sama orang Yahudi, ditolak. Apa kata Uthman? Ada yang membeli untuk saya lebih mahal dari harga kamu. Siapa? Allah. Apa kata orang Yahudi? Junna Uthman. Rotok gendeng Uthman ini. Coba, karena beda konsep. Konsep kita akhirat, mereka mikirnya dunia. Orang kalau konsepnya dunia, masuk masjid merugikan. Kaos kuning-kuning ini rugi, Pak, rugi. Pak, jangan di masjid dapat apa? Nah kan, tapi konsep kita bukan dunia, konsep kita akhirat. Maka itulah yang beliau baca tadi dalam surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah. Yang nomor 1 apa? Man amana billah wal yaumil akhir. Jadi orang yang mau masuk masjid itu orientasinya sudah harus pindah ke akhirat. Itulah kenapa tidak boleh dagang di masjid. Nggih napa nggih? Karena dagang itu apa? Dunia. Yo, garis besarnya dunia lah ya. Maka tidak boleh. Kemudian tidak boleh nyari barang hilang di mana? Di masjid. Saya kehilangan istri. Alhamdulillah. Bagaimana ya Syekh? Nah sudah. Kenapa? Karena perkara-perkara itu duniawi semua. Nah tapi subhanallah, ketika Rasul memberi, Rasul kasih contoh, tidak boleh nanggung. Saya punya cerita dari ketua wilayah Muhammadiyah yang sebelum ini, Bapak Sa'ad Ibrahim. Ketika beliau jadi PWM, itu beliau ngisi kajian daerah di Malang. Ceramahnya bagus. Tentang apa? Mindset akhirat. Orang itu kalau hidupnya mindsetnya akhirat, dia nggak akan setengah-setengah untuk akhirat. Tapi kalau mindsetnya dunia, maka untuk akhirat sing penting sah. Contoh, banyak ini, saya termasuk. Ustadz, bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Oh begini, ikhlas. Awal waktu, tempatnya harus bersih seperti Masjid Al-Fatah. Lalu, kamu harus fokus menghadap. Ngomongnya pun ditoto ini. Fokus menghadap kepada Allah dan fahami bacaan arti dari bacaan sholatmu. Jawabannya apa? Waduh Ustadz, kasep. You know English? Kasep? You know kasep? Too late. Susah, maaf. Memang bahasa saya agak tinggi memang. Sudah, maka dibilang apa? Terlambat Ustadz. Sudah tidak bisa saya suruh belajar arti bacaan itu sudah berat untuk saya. Telat, saya udah usia 50, 55, 60, tidak bisa. Terus dia tanya, padahal dia sendiri yang minta. Dia tanya, tapi Ustadz, kalau nggak ngerti arti bacaan sholat kan sholatnya tetap sah Ustadz. Ustadznya bilang apa? Sah. Ya udahlah Ustadz, yang penting. Ini ngerusak standar ini. Ini ngerusak standar. Termasuk kalimat apa? Daripada tidak. Ini ngerusak standar. Saya mau tanya, ayo panjenengan jawab ini, termasuk yang menjadi promotor penggerak masjid. Laki-laki di zaman seperti sekarang, sholat 5 waktu berjamaah ke masjid tidak pernah terlambat. Keren atau biasa? Biasa. Standar. Cuma karena memang kita ngelihat keadaan kita yang terlalu jelek, jadi yang standar pun terkesan keren. Kenapa kok laki-laki sholat 5 waktu ke masjid tidak terlambat itu standar? Yo itulah orang laki-laki muslim. Itu standarnya orang laki muslim. Tapi karena sekarang standar itu sudah mulai berubah, ono sing api titik, malaikat iki. Asli malaikat ini. Jadi ngelihat Abah Tri mau jam 2 di masjid,
Ya mesti ae pom bensinnya 15. Nah, jadi akhirnya kita itu mencari pembenaran untuk kita males. Bukan kemudian memotivasi diri untuk bisa lebih baik dibanding orang tersebut. Nah, maka itu ajarannya Nabi. Ngasih, jangan yang macam-macam. Mindset kita kalau untuk Allah harus yang terbaik. Nah, cuma sayangnya kita salah konsep. Nah, sudah. Maka dengan itu jamaah, Julaibib ini sama Rasulullah dikasih perempuan paling cantik. Antum tahu kan ceritanya? Ketika bapaknya keluar, ditanya, kamu siapa? Rasulillah, utusannya Rasulullah. Disuruh apa? Ngelamar anak anda. Wih, berita gembira. Anak saya dilamar oleh Rasul. Tapi ya subhanallah, ya tahu kan? Lah, bukan buat Rasul, buat saya. Ama arsala Rasulullahi ghairak. Kau nak wong liyani dah. Ah, ini yang nggak ketawa loading nih, pasti nih. Antum pakai Google Translate aja. Kata laki-laki, apa ndak punya yang lain yang bisa Rasul kirim selain kamu? Tapi tunggu dulu. Saya laporan sama ibunya. Beritahu, ini ada utusannya Rasul ngelamar anak kita. Oh iya Busyra, berita gembira. Bukan buat Rasul, incengen sih. Ndek. Tapi tidak boleh, itu sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Sudah, ibunya lihat gak ada yang lain. Sampai subhanallah si perempuan dengar apa enggak? Saya mau tanya, konsep perempuan itu kalau dunia mau enggak nikah sama Julaibib? Tapi Rasul itu ngajarin umat Islam untuk hidup mengejar akhirat. Perempuan tadi keluar dari kamarnya dibilang, ya abati la aruddu Rasulillah, saya tidak mungkin menolak utusannya Nabi. Kamu mau? Mau. Subhanallah kan, malam pertama setelah nikah baru mau. Iya, baru mau ini. Nggak usah ketawa-ketawa tuh. Subhanallah, ada panggilan jihad. Ditinggal itu istri cantik itu, berangkat dia. Setelah berangkat, perang selesai, semua orang mencari kerabatnya yang wafat dan hilang. Tidak seorang pun dari mereka mencari Julaibib. Rasul tanya, tafkidu fulanan, kamu kehilangan si fulan? Iya ya Rasul, cari, ketemu. Tafkidu fulanan, kamu kehilangan si fulan? Iya ya Rasul, cari, ketemu. Sudah sampai semua yang hilang ketemu. Di akhir Rasulullah bilang apa? Wa ana afqidu Julaibiban, dan saya kehilangan Julaibib, cariin dia. Masya Allah, antum lihat. Ini yang orang lain gak ngereken, tidak dianggap sama orang lain, ternyata punya nilai di sisi Nabi Muhammad. Julaibib tadi, sampai ternyata ditemukan Julaibib sudah apa? Meninggal dunia dalam keadaan syahid. Rasulullah bilang apa? Ini bidadari surga sedang berebut untuk siapa yang akan nyambut Julaibib. Perempuan dunia ditinggal, bidadari surga menanti. Nah, itulah konsep masjid. Jadi kalau kemudian ada toko yang sedang buka, penjual pembeli rame, adzan Masjid Al-Fatah Tulungagung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, adzan rek, abah terima penak wis oge kini sik melarat. Nah, ini susah ini. Nah, ketika antum bisa meninggal, ya Allah, daerah saya. Ketika itu toko yang kecil itu, kalaupun ditunggu, gak mungkin dapat 327 triliun apa yang itu, yang timah itu berapa? Berapa Ustadz? Antum kan deket itu, deket. Kenal kan sama itu yang sudah, nggak paling dapat duit berapa rupiah. Tapi ketika yang kecil itu antum tinggal untuk pindah ke akhirat lewat masjid, itu apa yang antum tinggal akan Allah ganti berlipat ganda. Allahumma amin. Nah, maka itu yang pertama, jangan pernah meremehkan orang kaya. Ngopong sugih iki menang ngotot itu. Dan jangan pula meremehkan orang miskin. Dan ketika Nabi Muhammad melihat orang miskin yang oleh Nabi dimuliakan, tidak jauh dari agama, masjid, kesolihan, ketaatan, ilmu, dan yang lainnya. Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah ibnu Abbas, kakinya yang satu kecil. Jadi kalau jalan itu pakai tongkat. Wajahnya tidak ada wajah ulama. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan berangkat haji, mencari mufti haji, ulama Mekah dikumpulkan semua, diundang makan malam. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, man a'lamukum bil halali wal haram, siapa yang paling ngerti syariat di antara kalian? Ditanya. Semuanya kompak, nunjuk satu orang.
Atha bin Abi Rabah. Wajahnya biasa, pakaiannya biasa, bahkan kakinya pun yang satu kecil. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, "Manhu iki sopo ini? Siapa orang ini?" Dibilang, "Huwa warithu ilmi Abdillah ibni Abbas." Ini orang pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas. Langsung dimuliakan, dikasih tenda besar. Sampai pada hari Arafah, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mau tanya sama Atha bin Abi Rabah. Ternyata tendanya penuh dengan antrian penanya. Sampai antriannya itu di luar tenda. Panas teriknya padang Arafah. Atha bin Abi Rabah tidak mau antri. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tidak mau antri. Anaknya dibawa maju ke depan. Ditanya sama Atha, "Mana Anda siapa?" Kata Khalifah, "Lu lupa? Saya kan yang kemarin ngangkat kamu jadi mufti haji." Kata Atha, "Ya saya tahu kalau itu. Saya bukan pelupa. Tapi saya maksud kamu datang ke tempat ini penanya atau sebagai khalifah." Dia bilang, "Ana sa'iluka." Aku datang untuk bertanya. Apa kata Atha? "Khudh makanak ala taburik." Mundur ke belakang, ambil antrian paling ujung. Karena kamu dengan yang lain sama. Wih, itu loh ilmu. Jadi ibadah, masjid, ilmu, itulah yang menjadikan seseorang menjadi mulia. Itu poin pertama. Poin yang kedua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saking pentingnya masjid ini. Antum nanti buka di rumah, termasuk teman-teman yang nanti malam akan ikut qiyamul lail sampai acara besok ya insyaallah. Jadikan bahan tadabbur surah An-Nur 35 sampai 37. Surat apa? An-Nur 35 sampai 37. Kita baca bareng-bareng ayatnya 35 sampai 37. Supaya apa? Ketika antum masuk masjid, antum yakin betul kemuliaan itu di sini. Bukan di istana, bukan di Solo. Solo. Lah apa? Martabak Solo. Martabak apa pisang itu? Tembok ratapan. Tolong kamera. Kalau ada apa-apa beliau, saya tidak ikut-ikut. Masya Allah. Nah, sudah. Maka kemuliaan itu bukan di jalan raya, bukan di pasar, bukan di tempat kerja, bukan dimanapun. Tapi kemuliaan itu di sini, di masjid. Di sinilah tempat orang-orang yang kepalanya di bawah, tapi kemuliaannya di langit yang nomor 7. Maka sekali lagi kita baca An-Nur berapa? 35 sampai 37. Supaya antum itu kalau ke masjid semangat. Di sini tempat saya mendapatkan kemuliaan. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, saya suka kalimat Ustadz Dery tadi. Jadi kalau cahaya itu tidak akan takut dengan kegelapan. Jadi kalau orang masih takut kegelapan, berarti dia belum menjadi cahaya. Maka dakwah itu kalau di masjid saja, iki wis wong apik diceramai. Orang kalau sudah masuk masjid kasih buku suruh baca sendiri. Insya Allah melaku ya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Yang perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang di sebuah dinding yang di lubang itu diisi dengan lentera. Orang zaman dulu begitu. Rumahnya itu kalau bikin lentera bukan seperti cempluk zaman sekarang. Tapi tembok dilubangin, di dalamnya diisi apa? Seperti lilin. Itu Allah memberikan perumpamaan. Kemudian al-misbahu fi zujajah, yang lentera itu ditutupi dengan kaca sehingga semakin menjadikan cahaya itu berkilau. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang kaca tadi ketika muncul cahaya di dalamnya itu berkilauan bagaikan bintang yang ada di langit. Itu perumpamaan Allah sebagai nur, sebagai apa? Cahaya. Kemudian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Sampai lampunya itu tetap bercahaya walaupun gak ada minyaknya. Karena pada hakikatnya lampu itulah cahaya. Gak perlu dengan minyak, ini, itu, segala macam. Kemudian
Nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya, puncaknya. Yahdillahu linurihi man yasha. Yang cahaya ini akan Allah berikan hidayahnya kepada orang yang Allah kehendaki. Nanti antum cek di mana letaknya hidayah itu yang Allah bagi-bagikan kepada kita. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberikan perumpamaan agar manusia mengerti dan Allah apa? Maha mengetahui untuk segala sesuatu. Sekarang kita lihat di mana letak Allah itu menjadi cahaya. Di mana? Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu apa? Masjid. Disitulah antum menemukan cahaya Allah yang di dalamnya diangkat zikir-zikir dan nama-nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yang di dalamnya orang-orang yang masuk itu berzikir kepada Allah di setiap waktunya, siang, malam, pagi, sore, tidak ada waktu, mereka terus berzikir kepada Allah. Setelah mereka masuk masjid dan mereka dapat nurun ala nur, endingnya 37. Maka antum kalau sudah masuk masjid belum dapat 37, belum dapat intinya masjid. Apa 37? Rijal. Rijal itu apa? Laki-laki. Dan rijal itu bukan gender. Jadi ingat LGBT lagi saya. Rijal itu sifat. Kalau bahasa Kasembonnya, kota metropolitan Kasembon Raya, gentle. Bukan tetel. Gentle apa? Laki, betulan. Laki itu apa? Amanah. Laki itu apa? Jujur. Laki itu apa? Pemberani. Laki itu apa? Pantang mundur. Maka saya ingat sekali omongan dari paman kami sendiri, Allahyarham Munir Said Talib. Beliau bilang apa? Orang kalau sudah berani sholat harus berani amar ma'ruf nahi munkar. Kalau antum di masjid ngelihat ada tempat perjudian di sebelah sana, antum diem, masjid tidak membekas di hati antum. Karena masjid itu menjadikan apa? Walam yakhsha ilallah. Orang kalau sudah masuk masjid tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Melbu masjid apatis. Lihat presiden ha-ho menang tok. Presiden negara sana. Mana? Sebelah mana? Takut saya. Nah, sudah. Gak ada ceritanya orang masuk masjid takut amar ma'ruf nahi munkar, gak ada. Nah, maka masjid itu ketika dimasuki cahaya Allah, kemudian dia ditempati oleh orang-orang yang luar biasa keimanannya, akan memunculkan apa? Rijal. Wong lanang tenanan. Ndak pelintat, pelintu. Apa? Pelanga pelumu. Tolong kamera. Wah, ini mulai tendensius ini, tidak boleh ini. Maka kalau sudah masuk masjid, yang muncul siapa? Mujahidin. Yang muncul siapa? Pemberani. Yang muncul siapa? Orang-orang yang dermawan, yang kalau sedekah tidak takut miskin. Itu tempatnya di sini. Lah kalau masuk masjid sedekah. Terus dilempit, mek 2000 ngelempit. Iku lek buka ngerepoti takmir. Ya apa? Sampai takmir bingung, dibuka mek 2000, gak dibuka ra iso kenceng, suwek blaen. Nggih, Bah. Al-Fatah biasa kotaknya abu-abu atau merah, Bah? Sekarang rotos. Saya kalau nggudo takmir pulang Jumatan, kemudian mereka itu kan dibuka kotak dihitung. Saya bilang yang abu-abu enggak usah dihitung. Dikira-kira dipres. Lah kira-kira sak senti 20.000. Kalau saya, nah yang dihitung yang mana? Yang merah sama biru. Itu ngitungnya lego, Pak. Titik tapi akeh. Abu-abu akeh tapi. Nah, walaupun maaf, disclaimer, sedekah itu tidak ada paksaan. Bisa jadi orang yang 2000 lebih tinggi di sisi Allah dibanding yang 50.000. Betul enggak? Jadi, tapi ini kan ilustrasi saja. Jadi tidak ada masuk masjid takut mati, masuk masjid takut amar ma'ruf nahi munkar. Karena masjid ini dalam surah An-Nur membentuk rijal. Itulah kenapa Rasul datang ke Madinah berhenti di Quba, masjid yang dibikin.
Sampai di Madinah masjid yang dibikin. Karena apa? Rasul tahu ini masjid mencetak rijal. Maka anak-anak kita subuh di rumah, boti. Ini munculnya boti ini gak tahu subuhan nang masjid di boti. Kamu pokoknya ada. Terus pelan-pelan. Nah, repot ini kita ini. Nah, maka masjid itu harus punya program yang mencetak rijal. Maka insya Allah Al-Fatah ini insya Allah akan di branding oleh Pak Kusnadi dan N-Team, N-Partner. Partner apa tim? N-Partner atau N-Team? Tim. Insya Allah jadi masjid yang menghasilkan apa? Rijal. Jadi nanti 2029 presiden itu tolong agung. Apa tim bang? Saya wakil bah, panjenengan presiden bah. Saya wakil bah. Usia sudah di atas 40 bah. Aman, gak perlu ngotak-ngatik MK, gak perlu bah. Aman sudah aman. Insya Allah sudah aman. Terus gak usah keplok-keplok medeni. Antum pulang ketawa, saya nyengir ke weden saya. Sudah? La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang akan mencetak laki-laki yang tidak tergiur dengan dunia. Sudah masuk masjid, pemilu dikasih beras 3 kilo, gula 2 kilo, kopi 1 saset, duit 200.000, milih yang milih yang ngasih. Saya rodok takut sekarang Pak. Maka saya sekarang kalau keluar tidak berani pakai motor, Mercy. Karena Mercy itu kacanya double. Yang luar kaca anti peluru, tidak tahu. Rodok angel, Mercy anti peluru Pak ya. Jangankan peluru, jangankan air keras, peluru tidak tembus kok. Maka sekarang kalau naik motor Pak, helmnya yang rapat. Hati-hati, ahli masjid ini harus waspada. Harus apa? Antara waspada dengan takut itu beda. Iya, waspada itu menjaga diri, tidak boleh sembrono, asal-asalan tidak boleh. Harus waspada. Maka kalau keluar, helmnya yang rapat. Kenapa? Khawatir. Antum aja yang terusin Ustaz. Khawatir apa Ustaz? Khawatir sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, maka masjid itu mencetak generasi rijal yang tidak tergiur dengan dunia. Dibandingkan zikir kepada Allah, salat, zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yang mereka ke masjid itu persiapan sebelum datangnya hari kiamat, yang pada hari itu hati dan mata ketakutan dengan bergetar. Nah, karena itulah connect An-Nur 37 dengan satu terakhir penutup dari saya. Apa itu? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok manusia yang akan Allah selamatkan di hari kiamat ketika tidak ada keselamatan kecuali yang datangnya dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wong lanang sing atine kemandul marang masjid. Ngerti saya bahasa, antum tahu lah ya. Ngerti bahasa Jawa. Syekh, antum English? Okay. A man whose his heart collect in the mosque. Lengket apa Ustaz? Lengket. Okay, in the heart connection with masjid. Malah medeni saya bahasa Inggris. Nah sudah, maka itu connect karena mereka masuk masjid An-Nur 37 karena mereka takut hari kiamat. Sementara dalam hadis dikatakan orang yang selamat di hari kiamat laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Tapi ingat, orang seneng ke masjid, orang bisa nyaman di masjid perlu pengurus yang profesional. Antum tahu karpet ini Pak? Lek pengurusnya tidak profesional Pak, Antum tahu AC ini, kalau pengurusnya tidak profesional, mati, buntu. Antum tahu Senin puasa Senin Kemis di sini berapa porsi, Pak? Tidak tentu. Ada Ramadan sampai 1000 porsi, 1500 porsi. Kalau tidak dikelola oleh pengurus yang profesional, tidak jalan. Nah, maka ketika ini JBL ini, suara bisa enak begini. Ini faktor mic-nya ini, mic, ya kan? Ini kalau tidak profesional tidak jadi. Nah, maka sekarang antum ada di sini untuk menjadi penggerak masjid. Jadi kalau cuma seneng ke masjid saja menghasilkan rijal,
Apalagi antum agen yang menjadikan orang senang ke masjid, maka antum di atasnya itu bukan lagi rijal, antum kira-kira malaikat lah kira-kira gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembagi acara di malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.